Obatnya itu cuma satu, obat dari kesedihan. Mungkin di antara bunda-bunda ada yang mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, musibah yang pelik sekali sampai sekarang. Ada yang menyakiti jenengan, sakit banget di sini. Sungguh obat dari kesakitan itu, obat dari sakitnya kita, pedihnya kita itu cuma satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Bunda-bunda yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan ini disempurnakan oleh Allah, bukan cuma di dunia tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak yang ngisi bukan saya di surga tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi mujtami juga, saya jadi mustami yang ikut menegarakan. Mudah-mudahan pertemuan ini kekal sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang di luar kalau tidak berhalangan silakan masuk saja di dalam, ruangannya masih luas. Hari ini pengganti baca Qur'annya kita baca ratib, karena kemarin mestinya baca ratib tapi karena ada Sayyidi, jadi hari ini kita baca ratib. Di bawah ratibnya, ratibul hadatnya di bawah nggak? Di bawah. Yang nggak bawa siapa? Ada di sini banyak. Boleh diambil di sini. Satu, nanti dibagikan ke yang lain. Ya. Ini ada fotokopian saya di sebelah saya, karena beliau sedang i'tikaf di masjid ini, Masjid Al-Hikmah. Jadi ikut mendengarkan kajian kita. Kalau kemarin kita undang agar bisa mendampingi Habib Sayyidi, saat ini beliau sedang i'tikaf di sini. Jadi semestinya pakai jilbab biar seragam tuh. Baik, sudah dibuka ratibul hadatnya. Ar-ratibus syahri lil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini adalah ratib yang diperkenalkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang memperkenalkan beliau, yang menyusunnya beliau, namanya juga ratib. Ratib itu susunan. Yang menyusun beliau zikir ini. Tetapi semua zikir ini bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir yang akan kita baca ini bukan karangan seseorang atau karangan Imam Abdullah, tapi itu yang mengeluarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Rasul menyebutkannya terpisah-pisah, oleh beliau dikumpulkan, disusun. Diambil zikir-zikir yang paling penting, zikir-zikir yang paling dahsyat, oleh beliau dikumpulkan. Maka diberi, karena yang mengeluarkan, yang memperkenalkan beliau, maka disebut ratibul haddad. Ya, ratib susunan zikir yang diperkenalkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka disebut ratibul haddad. Baik, kalau ada pembacaan ratib begini lebih baik sebetulnya memang bawa air putih, ya, biar nanti setelah bacakan ditiupkan ke airnya masing-masing, lalu
jangan minum lagi puasa. Dibawa pulang ke rumah untuk obat yang sakit, barangkali ada yang bisa. Ini Ratibul Haddad ini dahsyat sekali dan komplit sekali. Jadi kan kalau baca sarahnya, masya Allah, lengkap sekali, manfaatnya lengkap sekali. Sudah pernah baca ini dulu sama tehnya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna
subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ila Allahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Aslahullahu umural muslimin, sarafallahu syarral
يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور
رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وأبا علوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفذنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم وينفعنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويخزر أمطارهم ويعطي كل سائر منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم
لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جاز نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم نزل الطف بنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Oke, haus boleh. Ini haus boleh. Boleh telan ludah masing-masing. Mudah-mudahan dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Ratibul Hadan itu gini, kita itu sudah ada di 10 hari terakhir, bahkan nanti malam insya Allah malam ganjil, malam ke-23. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau umat terdahulu umurnya panjang-panjang, 950, 800 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun umurnya. Umat-umat terdahulu panjang-panjang, amalnya banyak. Umat Nabi Muhammad berapa? 60, 50, ada pendek 70. Dan meninggalnya gak lihat usia. Bisa yang muda duluan, yang tua duluan, atau sebaliknya. Bisa jadi karena kita beda umur, jenengan wafat duluan. Bisa jadi. Atau kebalikannya, saya meninggal belakangan. Sama ya. Tapi enaknya jadi umat Nabi Muhammad, dalam setahun sekali ada malam Lailatul Qadar. Kalau orang itu umurnya 60 tahun
tahun, bejatnya 50 tahun. Jadi penjahat 50 tahun, tobat di 10 tahun terakhir. Dari umur 51 sampai 60. Jadi tobatnya baru 10 tahun. Nah 10 tahun setiap malam Lailatul Qadar dia dapat. Padahal satu malam dia beribadah nilainya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan sama dengan 83, kurang lebih 83 tahun. Dia dapat 10 kali Lailatul Qadar. Berarti 10 kali 83 sama dengan 830 tahun. Kan sama dengan umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi ada akselerasi itu malam-malam Lailatul Qadar. Maka kalau bisa seminimal-minimalnya kita dapat Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Sing paling minimal Isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid. Itu paling minimal. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang menegakkan sholat Isya berjamaah di masjid, kemudian dia sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka seakan-akan ia berdiri menghidupkan malam, berdiri sholat malam sepanjang malam penuh. Jadi yang sholat Isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid, itu pahalanya sama dengan orang yang menghidupkan malam itu. Dia berdiri, dia sholat sepanjang malam, daripada Isya sampai subuh, gak berhenti dia sholat terus. Itu pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dan Isya, subuh dan Isya di masjid berjamaah. Wah Ustaz, kalau gitu mulai besok saya gak sholat tahajud, cukup Isya sama subuh aja, kan sudah sepanjang malam. Itu pemahaman belekuduk monyor. Bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya kalau sholat Isya dan subuh saja berjamaah pahalanya besar, apalagi ditambah dengan sholat qiyamul lail, itu pahalanya lebih besar lagi. Jadi begitu. Seminimal-minimalnya. Kalau bisa lakukan banyak amal. Seperti orang pacuan kuda. Pacuan kuda itu kalau sudah mendekati garis finish, pasti kudanya larinya tambah kencang. Pembalap MotoGP kayak Valentino Rossi, Pedrosa dan sebagainya, kalau sudah leg terakhir, gasnya tambah semakin pol, tambah makin kencang, karena mau finish. Maka kita pun mestinya begitu. Karena Ramadan sudah hampir berakhir, mestinya kita semakin giat dalam beribadah. Masjid harusnya semakin penuh, bukan mall yang penuh. Beringharjo sesak, Malioboro penuh, nggak bisa lewat. Masjid malah kosong. Sok mengalami kemajuan. Harusnya kalau di akhir-akhir ini, jadi kalau belanja-belanja itu kemarin. Nah sekarang fokus ibadah. Kayak yang di sebelah saya ini, dia sedang berfokus, nggak kemana-mana, kecuali ada urusan penting, fokus di masjid. Jadi itu etika kalau bisa harus fokus untuk beribadah di hari-hari terakhir. Lakukan banyak amal ibadah. Paling tidak tiap malam tuh baca Ratibul Hadad, paling enggak. Kenapa? Ini sudah bacaannya mencakup semuanya. Coba di sini ada pertama yang dibaca adalah ayat kursi. Ayat kursi itu nilainya sama dengan 1/4 Al-Quran. Baca ayat kursi itu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan setan. Allah melindungi dan menyelamatkan orang yang baca ayat kursi. Bahkan yang membaca ayat kursi sehabis sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada alasan. Siapapun yang membaca ayat kursi sehabis sholat fardu, tidak ada alasan dia tidak masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau orang itu sudah dihisab mati, nggak jadi masuk surga. Padahal di akhirat nggak ada kematian. Bayangkan ini. Terus 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini luar biasa juga manfaatnya. Kemudian ada di halaman 238 itu ada kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dibaca 3 kali. Rasulullah bersabda kalimatan, 2 kalimat khafifatan ala lisan, enteng diucapkan gampang, thaqilatan fil mizan, tapi berat dalam timbangan, habibatan ila rahman, 2 kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca 1 kalimat itu saja, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu pahala amal kebaikan kita di akhirat langsung jelek, langsung berat. Ini
Ini berat sekali pahalanya. Saktilatan fil mizan, memberatkan timbangan amal. Nih. Makanya kalau malam Lailatul Qadar di malam kita bingung amalan apa? Sedekah, udah habis sedekahnya dari malam udah sedekah terus. Karena habis tinggal intip-intipnya. Tinggal sisa-sisa sedikit. Ini persiapan buat lebaran. Ya sudah, banyakin zikir aja. Amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Itu lakukan di 10 hari terakhir. Seperti baca ini, baca zikir-zikir ini. Kemudian membaca Al-Ikhlas. Di sini tadi ada kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas tidak innaha kata Rasul ta'dilus sulusan. Surat Al-Ikhlas itu ta'dilus sulusan sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Tadi kita baca 3 kali, berarti kita sama dengan sudah mengkhatamkan Al-Quran. Pahalanya besar sekali. Makanya bingung kita nih, apa nih di malam Lailatul Qadar baca ini, baca Ratibul Haddad saja. Ini ringan tapi pahalanya besar-besar semua. Bunda-bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Beruntung orang yang dapat Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu ditulis nasib manusia. Maka yang pengen takdirnya diubah oleh Allah, kenapa nggak buat proposal dari rumah ditulis hajatnya? Tapi yang jelas hajat yang paling penting adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkan kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Engkau mencintai kemaafan, maafkan kami, fa'fu anni, maafkan kami. Ini dibaca karena Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau saya tahu nih dapat bocoran dari malaikat umpamanya, malam ini malam Lailatul Qadar, madza aqul, apa yang harus aku ucapkan, kata Aisyah. Rasul mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu. Jadi kalau di malam-malam terakhir banyakin baca itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa bukan Allahumma innakal ghafur tuhibbul maghfirah faghfirli? Kok bukan ampunan tapi kemaafan? Beda. Kalau diampuni pakai faghfirli, maghfirah, ampunan, itu diampuni tapi diungkit dosa-dosanya. Kayak di pengadilan hakim nyebutnya, Pak, Bapak itu punya salah. Bapak tahu salah Bapak? Tahu tuan hakim. Ya, salah Anda karena Anda melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Anda menyakiti istri, Anda suka mukul anak-anak segala macam. Tapi Anda berbuat baik, Anda minta maaf, dan Anda menunjukkan gelagat yang baik dan berjanji tidak mengulangi, maka saya ampuni, kata hakim. Artinya sebelum diampuni diungkit aibnya, itu namanya maghfirah, diampuni. Tapi kalau Allahumma innaka afuwun, dimaafkan, itu nggak diungkit aibnya, sudah dimaafkan, dan Allah nggak nyebut-nyebut lagi dosa-dosanya, kejelekannya, kekejatannya, kekejiannya, kejahatannya, nggak disungkit-ungkit, sudah dimaafkan. Makanya yang kita minta dimaafkan, bukan sekedar diampuni. Lain diampuni sama dimaafkan. Kalau diampuni masih diungkit, tapi kalau dimaafkan tidak diungkit-ungkit lagi. Nah itu doa. Dari rumah yang kepengen sesuatu hajat dah lama nggak terkabul, tulis dari rumah hajatnya. Misalnya pengen punya anak lagi, ya Rob, dari dulu anak saya cuma 1 kurang ini, tulis. Kalau bisa habis lebaran ini saya hamil kembar 4 sekalian nggak apa-apa. Tulis. Pengen punya anak banyak. Kalau anak muda ya orang udah lama ini saya membujang nggak nikah. Mudah-mudahan setelah lebaran saya bisa nikah, langsung 2 nggak apa-apa. Kalau masalah nambah. Saya dari dulu cuma 2 saja, nggak nambah-nambah, ya Allah. Semoga saya nambah. Kalau istri saya, kalau Mbak Nia kan nggak mau dimadu dia. Kenapa? Katanya lengket. Madu-madu itu lengket, dirubungi semua. Apalagi diracun. Ya. Dimadu nggak mau, diracun nggak mau. Ya. Madunya dijual aja, dimasukin botol, terjual. Madu pelanggan. Para jamaah yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Dan pesan saya, kalau jenengan buat kue di rumah, jangan dolim sama suami. Kadang banyak istri dolim sama suami.
guprak aja di dapur itu bikin kue kering segala macam. Dan suaminya tuh, istriku potong dari tadi di dalam, ditengok sama suami. Bunga apa? Bikin kue lah buat lebaran. Nyicip, jangan yang itu, ini aja yang gosok-gosok. Jadi kalau suami kasih yang gosok-gosok ya. Dan terus yang bagus-bagus untuk kamu besok. Ini dolimnya istri. Gimana suami? Rupanya yang kayak gitu, dolim. Ya Allah. Tapi jangan sampai juga kesibukan bikin kue lalu meninggalkan ibadah-ibadah yang penting di malam-malam Lailatul Qadar. Insya Allah dikabulkan doanya semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya apapun penderitaan kita, apapun kesedihan kita, apapun kesusahan kita, seberat apapun masalah yang menimpa kita, sesusah apapun penderitaan kita, obatnya itu cuma satu. Obat dari kesedihan. Mungkin di antara bunda-bunda ada yang mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, musibah yang pelik sekali sampai sekarang. Ada yang menyakiti jenengan, sakit banget di sini. Sungguh obat dari kesakitan itu, obat dari sakitnya kita, pedihnya kita itu cuma satu, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah ketemu Nabi Muhammad, hilang semua sakitnya. Ketemu Nabi Muhammad, hilang segala penderitaan. Mungkin kurang makan, mungkin kurang dapat hartanya, mungkin susah hidupnya, mungkin gak disebut orang, mungkin lagi banyak masalah, mungkin pisah dalam rumah tangganya. Masalah itu yang kita sandang itu gak seberapa. Lebih sakit itu kalau kita gak ketemu Nabi Muhammad SAW. Itulah kesakitan, dan sakitnya itu sakit banget. Dan kan bisa bayangkan ketika kita rindu kepada seseorang, rindu sekali sama seseorang, tapi gak diizinkan bertemu dengan orang yang kita cintai dan kita rindu, sakit. Maka kita berharap jamaah majelis sahabat Quran ini semuanya punya rindu dan kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan rindu kita ini nanti disampaikan oleh Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka kalau kita sudah menatap indahnya wajah Nabi Muhammad, segala keluh kesah kita, segala penderitaan kita yang kita rasakan di dunia ini gak ada rasanya, udah gak ada apa-apanya. Maka berkali-kali saya ngajak kepada kita semua berbanyak sholawat. Sholawat itu silaturahim kita dengan Nabi Muhammad. Sholawat itu silaturahim kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah komunikasi kita dengan Nabi Muhammad. Sholawat kita itu penghubung supaya hati kita terus tersambung sama Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan ada orang hidup tapi hatinya gak tersambung sama Nabi Muhammad. Apa nikmatnya hidup tanpa Nabi Muhammad? Apa nikmatnya hidup gak ada cinta sama Nabi Muhammad? Apa nikmatnya hidup tidak merindukan Nabi Muhammad? Karena merindukan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, pasti cintanya tidak akan bertepuk sebelah tangan. Mencintai suami mungkin bikin kecewa, bikin sakit hati. Mencintai anak juga kadang anak durhaka. Tapi mencintai Rasulullah, pasti mencintai Rasulullah itu akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Satu ketika ada sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban itu kalau sholat selalu di pojok sebelah kanan, selalu di pojok. Alasannya dua. Satu, kalau dia sholat di tengah nanti ganggu orang yang mau sholat lewat, maka dia milih di pinggir. Dan kenapa dia milih di pinggir? Karena dia tahu kebiasaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika selesai sholat mesti menghadap ke belakang, menghadap para jamaah, atau Nabi itu miring ke kanan, tidak begini, tapi ke kanan. Dan Sya'ban senang ketika dilihat oleh wajah Nabi Muhammad. Dan itulah kesenangannya Sya'ban, bisa melihat Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad. Itulah Sya'ban, sahabat Nabi yang setiap hari sholat di situ. Sya'ban itu satu subuh dia tidak berangkat ke masjid, sholatnya nggak pernah telat, selalu on time. Sebelum masuk sholat, sebelum adzan dia sudah duduk. Dan Sya'ban satu subuh dia belum kelihatan, dan tempatnya masih kosong. Sahabat yang lain tahu itu tempatnya Sya'ban, nggak berani pakai. Maka ketika sholat subuh ditunggu agak lama, Sya'ban nggak datang. Sya'ban bilang kepada Rasulullah, bilang kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban? Gak tahu ya Rasulullah.
dia belum berangkat. Ya sudah, jangan komat dulu, kita tunggu Sya'ban. Sya'ban ditunggu oleh Nabi sholatnya. Kenapa? Karena Rasul tahu Sya'ban itu sangat cinta sama Nabi Muhammad. Bahkan sholat terlambat pun ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi rela nunda sholatnya. Kenapa? Karena Sya'ban. Karena cintanya Rasul kepada Sya'ban, dan karena Sya'ban cinta kepada Rasul SAW. Ditunggu oleh Rasul SAW. Karena sudah menjelang agak siang, Rasul perintahkan untuk iqamah. Selesai sholat, Rasul berzikir dengan para sahabat. Lalu Rasul bertanya lagi. Lihatlah, orang yang dicintai oleh Rasulullah selalu diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Selalu jadi perhatian Nabi Muhammad. Kalau dia gak kelihatan, dicari sama Nabi Muhammad, dicari Sya'ban. Adakah di antara kalian yang tahu di mana Sya'ban? Kata Rasulullah. Gak tahu ya Rasul. Kami gak tahu Sya'ban di mana. Adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Salah seorang sahabat ngacungkan tangan. Saya tahu ya Rasul. Saya tahu ya Rasul. Kalau gitu, kamu tunjukkan saya di mana rumahnya Sya'ban. Maka dia menunjukkan Rasulullah, dan para sahabat ikut ramai-ramai ke tempatnya Sya'ban. Siapa Sya'ban ini? Sampai dikunjungi Rasul dan para sahabat yang banyak. Karena dia cinta sama Nabi Muhammad. Habis subuh Nabi berangkat ke sana. Sampai di rumahnya Sya'ban itu hampir duhur. Jadi waktu duha mulai panas-panasnya duha, mungkin jam 10, 11. Bayangkan jalan kaki 3 jam dari Masjid Nabawi sampai rumahnya Sya'ban. Dan Sya'ban tiap hari jalan kaki 3 jam ke masjid, tidak pernah terlambat. Sya'ban setiap hari 3 jam jalan kaki dari rumahnya sampai di rumah Rasul, di masjidnya Rasulullah SAW. Tidak pernah terlambat. Diketuk pintu rumahnya Sya'ban oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, kata Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Kemudian yang jawab siapa? Istrinya. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Aku adalah istrinya Sya'ban ya Rasulullah. Sya'ban ada. Ya Rasulullah. Tadi kata Nabi bertanya gini, Sya'ban ada? Kok tadi dia gak subuhan di masjid? Ya Rasulullah, kata istrinya Sya'ban, tidak ada yang menghalangi Sya'ban untuk berangkat ke masjid kecuali satu, yaitu kematian. Karena subuhnya suamiku tadi pagi sudah wafat ya Rasulullah. Jadi gak ada yang menghalangi Sya'ban berangkat ke masjid kecuali satu, kematian. Dan tadi subuh, sebelum subuh Sya'ban sudah wafat ya Rasulullah. Dia meninggalkan kami semua. Bayangkan Rasul itu cintanya kepada Sya'ban. Walaupun rumahnya jauh, jalan kaki, Nabi datang ke sana. Kenapa Nabi datang? Karena Nabi cinta sama Sya'ban. Maka saya katakan, siapapun yang mencintai Rasulullah pasti didatangi oleh Rasul. Siapa yang tulus mencintai Nabi Muhammad, pasti Nabi datang, dan pasti Nabi merindu kepadanya. Setelah Nabi datang ke rumahnya Sya'ban, lalu istrinya berkata demikian, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ketika suamiku sakaratul maut, ia mengucapkan 3 kalimat yang membuat kami itu penasaran dan heran, apa maksud kalimat suamiku ini? Dia mengucapkan apa ya ibu? Ketika dia akan wafat, Sya'ban mengucapkan, andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Lalu dia terdiam. Gak lama kemudian dia berkata, andaikan yang baru, andaikan yang baru, andaikan yang baru. Dia diam. Lalu dia mengucapkan kalimat yang ketiga, andaikan semuanya, andaikan semuanya, oh andaikan semuanya. Lalu dia wafat, meninggal. Kami bertanya kalimat apa, kenapa dia bisa mengatakan demikian? Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya ketika wafatnya Sya'ban, malaikat datang kepadanya lalu menampakkan balasan surga dari atas amal-amalnya. Adapun yang pertama dia mengatakan, andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh. Malaikat menampakkan amalnya, dia jalan dari rumahnya ini sampai ke masjidku, 3 jam dia jalan, lama sekali dia
istananya begitu megah karena jalan 3 jam. Dia berharap andaikan jalannya bukan cuma 3 jam, andaikan jarakku lebih jauh, andaikan jarakku lebih jauh. Ketika suamimu mengatakan andaikan yang baru, andaikan yang baru, saat itu ketika Sya'ban suamimu hendak berangkat ke masjid, cuaca begitu dingin, dia pakai baju yang baru yang bagus, tapi di luarnya, pakaian luarnya baju yang tak begitu bagus. Dia pakai supaya hangat, tidak kedinginan. Di tengah jalan dia ketemu dengan orang yang gelandangan, kedinginan, tidak pakai baju. Ia lepas baju luarnya, ia berikan kepada orang itu dan menuntut orang itu ke masjid. Ditampakkan oleh Allah pahala kebaikan memberi pakaian bekas kepada orang yang tidak punya baju. Maka Sya'ban menyesal, andaikan yang baru, andaikan yang saya kasih dulu yang baru, andaikan yang baru. Ngasih yang bekas saja pahalanya dapat surga yang begitu besar, apalagi ngasih yang baru. Adapun yang terakhir ketika suamimu mengatakan andaikan semuanya, andaikan semuanya, itu suatu hari suamimu itu kelaparan, dia akan makan satu roti dengan segelas susu. Begitu dia akan mencelupkan roti ke dalam susu, ada seorang pengemis yang meminta-minta. Sudah 3 hari pengemis itu tidak makan. Lalu Sya'ban mengundang pengemis itu duduk di samping di satu meja dengannya. Dia membagi 2 rotinya, lalu susunya pun dibagi 2, dimakan sama-sama. Dalam mimpi, dalam sakaratul mautnya ditampakkan surga yang begitu indah, memberi setengah rotinya. Setengah roti yang dia berikan begitu besar pahalanya sehingga Sya'ban mengatakan, andaikan dulu saya kasih semuanya, andaikan semuanya, andaikan semuanya, pasti balasannya lebih besar dari Allah. Maka bunda-bunda rahimahumullah yang dicintai oleh Allah SWT, mudah-mudahan Allah tumbuhkan di hati kita kecintaan kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sangat berharap pertemuan kita ini bukan hanya ketemu di dunia saja, tapi pertemuan ini sampai di surga. Dalam sholat-sholat tahajud saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan majelis sahabat Quran tidak hanya berkumpul di dunia, tapi semuanya berkumpul di surgamu ya Allah. Ketika itu berkumpul bersama Rasulullah SAW, pasti itu adalah majelis paling nikmat, majelis paling indah yang akan kami rasakan, yang akan kami nikmati. Satu majelis, itu tujuan majelis ini, tujuan majelis sahabat Quran, kita berkumpul di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mungkin kita akan kumpul sama Nabi Muhammad kalau di hati kita tidak ada cinta kepada Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah ini akan mengantarkan kita sampai kepada Rasul SAW. Dan mudah-mudahan sebelum kita ketemu betul dengan Nabi Muhammad, Allah hadiahi kita semua dapat bermimpi, berjumpa, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, faqad ra'ani haqqan, dia itu seperti betul-betul melihatku, kata Nabi, dalam keadaan nyata. Maka yang mimpi ketemu Nabi Muhammad, dia seolah-olah betul-betul melihatku dalam keadaan nyata. Dan siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku betul di hari kiamat nanti. Dan siapa yang bertemu denganku di hari kiamat nanti, dia akan mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua beruntung di sini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian bunda-bunda rahimahumullah yang dicintai Allah. Ini pertemuan terakhir kita di bulan ini sebelum Lebaran. Insya Allah pekan depan kita sudah libur karena sudah amin 2 Lebaran, dan masuknya lagi kapan, mulainya lagi kapan, nanti insya Allah kami umumkan di grup ya. Insya Allah kami umumkan di grup. Kemudian saya, Tehnia, dan pengisi-pengisi yang pernah ngisi di sini mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi panjenengan semua, dan meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan kami. Banyak kata-kata yang keluar pasti banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak nyakitinya. Kami mohon maaf atas bercanda-bercanda yang mungkin menyinggung perasaan, bercanda yang tidak pas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami pun mengikhlaskan semuanya, para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua dibutuhkan perjumpaan ini dimuliakan Allah dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kita tutup
majelis ini dengan sama-sama membaca tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.